Baik, nah ini Ustadz Ana coba kutip Iya, bacakan pernyataan ini Ana ambil dari pernyataan salah seorang Habib juga nih Ustadz. iya, Cuma iya. nampaknya nih pernyataan ini kontroversial sekali. Nah ini kita Iya, coba iya. obrolin nih Ustadz. Nah, pernyataan dari seseorang yang mengklaim dirinya sih sebagai Habib. Ada marganya memang beliau mengklaim seperti itu. Nah pernyataannya seperti ini Ustadz. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Arab itu nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual, kata dia. Apa coba intelektual Islam dari Arab? Nggak ada, nah, kata beliau. Islam masih jauh dari kesempurnaan, jangan sok Islamilah. Nah, sepertinya menyinggung pihak tertentu. Nah kemudian pernyataan seperti ini nih Ustadz sebenarnya menghina atau membenci Arabnya, menghina membenci Islamnya atau kedua-duanya Ustaz. Terus Baik. buat kita nih sebagai umat jamaah menghadapi seperti ini bagaimana? Satu sisi kan kita lihat yang bicara Habib, tapi Iya, kok iya. bicaranya kok kontroversial. Nah, bagaimana Ustaz menyikapinya Ustaz? Baik. Memang sejak zaman Belanda itu memang ada satu black camp anti Arab, artinya anti Islam. Oke. Cuma ini biasanya dilakukan orang-orang Belanda, orang-orang Barat, ya, imperialis atau minimal orang-orang suruhan mereka dari non-Arab. Dari Kan non-Arab. gitu. Iya, iya, iya. Yang mengenaskan sekarang kenapa itu dilakukan oleh orang Arab yang Itu notabene adalah mereka itu menisbatkan diri kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi closingnya itu begini. Siapapun yang tidak bisa mencerminkan firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi kelebihan keluarga Rasulullah SAW di hadapan Allah yang Allah sudah memberikan suatu sertifikat di mana mereka itu disucikan oleh Allah dari dosa, dibersihkan oleh Allah dari kesyirikan, dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran. Lah kalau sekarang sebaliknya, maka dia tidak mencerminkan pujian yang telah Allah berikan. Tidak berhak kalau begitu menyandang ahlul bait yang telah ditekankan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua, kita tidak ingkari bahwa Ka'bah dan juga syiar-syiar Islam itu menambah kuatnya, menambah hebatnya Mekah. Menambah sekarang ini dikenalnya orang-orang Arab yang seperti yang dikatakan oleh Lotop Sodrak, ya, di dalam kitab Hadirul Alamin Islami. Memang kalau bukan karena dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab itu masih menjadi pengembala onta dan berbagai macam hewan ternak dan berburu di padang-padang pasir. Tetapi salah juga mengatakan orang Arab itu tidak punya budaya. Bahkan dari sekian bangsa, yang paling tertua budayanya adalah orang-orang Arab. Coba bayangkan budaya Arab itu sudah mulai muncul sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim. Berarti Masya Allah, hampir 4.000 tahun sebelum Masehi. Bagaimana mereka tidak bisa berbudaya? Mereka sudah mengadakan perdagangan internasional ketika itu sampai dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Kemudian kalau kita juga katakan mereka tidak bisa menyumbangkan intelektual. Subhanallah. Nabi Ibrahim itu siapa? Turunannya orang Arab. Nabi Ismail itu siapa? Orang-orang Arab. Kalau kita sekarang ini membaca berbagai macam literatur, ya, tulisan-tulisan yang berbobot, mereka itu orang Arab. Bahkan orang-orang Ajam yang menjadi terkenal, macam seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, juga Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Mereka ini juga atas jasa orang-orang yang sekarang ini berbangsa Arab. Mereka lah yang pertama kali mengajarkan Islam. Terus kemudian mengangkat dikotomi Arab dan non-Arab ini sebetulnya adalah sara, kan gitu. Iya. Ini yang kita sayangkan, ya. Udahlah sekarang ini kita lebih kepada Islam itu adalah Islam.
Jangan dikotomikan ini Islam Jawa, ini Islam Sunda, ini Islam Sumatera, ini Islam Arab. Iya, iya. Sekarang membahas Islam sambil merendah-rendahkan orang Arab, membahas orang Arab sambil merendah-rendahkan Islam. Ini adalah cara orang-orang pobi Islam. Tidak benar. Ini adalah penghinaan. Sebagaimana kita tidak boleh kok menghina orang Cina, tidak boleh menghina orang Jerman, orang Eropa, kita juga tidak boleh menghina orang Sunda, orang Sumatera, orang Jawa. Karena itu sudah disepakati oleh konvensi internasional. Iya. Itu termasuk hak asasi manusia. Sara itu tidak boleh kita itu nodai. Di antara bentuk sara adalah menghina-hina orang Arab yang terselubung menghina Islam. Menghina-hina Islam ternyata terselubung di situ merendah-rendahkan orang Arab, martabat bangsa Arab. Ini nggak boleh. Kalau sekarang kita membahas intelektual orang Arab, nggak usah kita bercerita panjang lebar. Satu saja, bagaimana sekarang ini dunia dipengaruhi oleh intelektual wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seseorang Arab yang paripurna, sempurna, wa innaka la'ala khuluqin adim. Engkau adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Bahkan ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, khuluquhul Quran. Bagaimana orang Arab tidak menyumbangkan intelektual itu? Nggak tahu apa dasar ucapan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah nih Ustaz tercerahkan nih.